Setiap kali Presdir tidur dengan seorang wanita, ia selalu melemparkan bantal dengan dingin, memerintahkannya untuk menaruh di bawah tubuh. Karena hanya dengan begitu, wanita itu bisa cepat hamil, dan ia bisa menikahi cinta pertamanya dengan lancar. Setelah itu Presdir hanya akan meninggalkan cek $500.000, lalu pergi tanpa perasaan. Namun Presdir tak tahu, bahwa selama waktu bersama, ia sudah jatuh cinta pada wanita itu. Tapi ia baru menyadarinya, saat ayah wanita itu meninggal, dan ia sudah tak lagi membutuhkannya. Namun semua sudah terlambat. Ternyata wanita itu adalah anak sopirnya, yang diam-diam telah mencintai Presdir selama 10 tahun, namun tak pernah berani mengungkapkan. Sampai tahun ketika ayahnya sakit parah. Di rekeningnya hanya tersisa $85. Saat ia benar-benar putus asa, Presdir muncul di hadapannya, menawarkan diri untuk menanggung semua biaya pengobatan ayahnya. Dengan syarat ia harus melahirkan seorang anak untuknya. Karena cinta pertama Presdir memegang teguh tahayul kuno. Ia tidak boleh tidur bersama, bahkan tidak boleh hamil. Demi mempertahankan hubungan itu, Presdir pun sepakat mencari ibu pengganti, dan akhirnya menemukan wanita itu. Begitulah wanita itu menjadi kekasih rahasia Presdir. Ia sempat berharap 2 tahun kebersamaan akan membuat Presdir peduli. Namun yang ia dapat hanya peringatan dan sikap dingin. Tak lama kemudian ayahnya meninggal karena sakit. Kini di dunia ini ia benar-benar tak punya siapa-siapa. Dalam keputusasaan, ia melihat pengingat di ponsel bahwa visanya tinggal 4 hari lagi. Ia pun memaksa dirinya untuk bertahan sedikit lagi. Namun cinta pertama Presdir sudah lama membencinya. Wanita itu memerintahkan orangnya menculik si gadis ke atap gedung, menggosok habis bekas ciuman Presdir di tubuhnya dengan sikat, bahkan menuangkan cairan disinfektan ke lukanya. Sebelum pergi ia berpesan, jangan biarkan Presdir tahu apapun. Saat gadis itu kembali ke kamar dengan tubuh penuh luka, ia tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Cinta pertama Presdir berbohong, mengatakan bahwa pembantu hanya ingin membelanya. Makanya ia menghukum gadis itu sedikit. Presdir langsung percaya tanpa ragu. Bahkan berkata begitu gadis itu melahirkan, ia akan segera mengusirnya dari rumah. Mendengar itu gadis itu akhirnya sadar, bahwa di mata Presdir, ia hanyalah alat yang bisa dipakai. Ia pun memutuskan mengakhiri semuanya. Keesokan harinya ia mengajukan mutasi kerja ke cabang luar negeri. Atasannya heran dan bertanya bagaimana dengan ayahnya. Setelah tahu kebenarannya, atasannya menyetujui permintaan itu. Kini ia hanya perlu menunggu 2 minggu untuk mendapatkan visa, lalu bisa meninggalkan kota itu selamanya. Namun saat ia pulang ke rumah, cinta pertama Presdir sudah menunggunya di sana. Dengan sombong ia berkata, sekalipun gadis itu mengadu pada Presdir, Presdir tidak akan percaya padanya. Melihat gadis itu membalas dengan marah, ia hampir menamparnya. Namun gadis itu menahannya. Dengan tenang berkata bahwa jika Presdir melihat bekas tamparan di wajahnya, bagaimana ia akan menjelaskan, demi menutupi perbuatannya. Cinta pertama Presdir pun mundur. Saat itu Presdir pulang, dan wanita itu langsung berakting seolah tersakiti. Melihatnya Presdir mendorong gadis itu menjauh. Cinta pertamanya segera mengadu, mengatakan ia hanya ingin minum sup manis. Namun gadis itu berkata ia tak pantas dilayani. Presdir pun memerintahkan gadis itu membuatkan sup. Namun gadis itu menolak dengan alasan tidak tertulis di kontrak. Presdir lalu langsung mentransfer $1 juta. Melihat itu gadis itu tak punya pilihan selain menurut. Namun baru saja sup selesai dan dihidangkan, cinta pertama Presdir pura-pura berkata terlalu panas, lalu menyiramnya ke tangan gadis itu, sambil mencengkeram erat luka bakarnya. Presdir malah mengira gadis itu yang ceroboh, memintanya membuat ulang. Malam itu gadis itu kembali disuruh Presdir menghadiri lelang bersama. Namun cinta pertamanya diam-diam menayangkan foto mesra mereka di layar besar. Meski wajah Presdir disamarkan, reaksi pertamanya langsung menuduh gadis itu. Ia maju dan mencekik lehernya, berteriak bahwa ia